Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya akan mereview sedikit tentang website yang saya buat, yaitu portal berita. Oke, sebelum masuk ke videonya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akbar Dwi Febriansyah. Saya siswa dari Sekolah SMK Negeri 1 Padherang. Saya siswa kelas 11 jurusan PPLG. Oke, kita langsung saja lanjut ke dalam videonya. Check it out. Oke guys, kali ini kita sudah berada di dalam desktop laptop saya. Oke, tidak bisa berlama-lama. Kita langsung saja masuk ke dalam websitenya. Website portal berita yang saya buat. Oke. Pertama kita masuk dulu ke dalam passcode-nya. Kita tunggu. Setelah masuk, sini kita aktifkan web servernya terlebih dahulu ya, karena web portal berita yang saya buat ini belum saya hosting, jadi belum bisa dilihat oleh publik, baru bisa dilihat secara lokal saja. Kita start saja, kita masuk ke dalam webnya, ke dalam passcode, kemudian kita tunggu kita menunya. Oke, main agak lama ya. Nah, setelah muncul ini kita ketikkan PHP artisan serve. Kita tunggu. Nah, kemudian kita salin kode yang ada di sini, copy saja. Kemudian kita masuk ke dalam browser. Menggunakan akun ini saja. Oke, kita pastekan link tadi yang kita salin di sini ya. Kita copy, kemudian kita enter. Nah, ini adalah tampilan beranda dari website yang saya buat. Sebelum lanjut, saya akan sedikit menjelaskan pada bagian dashboard adminnya. Kita masuk dulu. Nah, untuk adminnya sendiri saya menggunakan Filament versi 3.3.0. Mengapa saya menggunakan Filament? Karena menurut saya menggunakan Filament itu jauh lebih mudah atau jauh lebih membantu para programmer untuk membuat sebuah dashboard admin. Untuk Filament sendiri itu hanya support pada Laravel 10 ke atas dan juga PHP 8.1 ke atas. Di sini saya kebetulan menggunakan PHP 8.2 dan juga Laravel 12. Oke, di sini saya ada beberapa menu. Yang pertama itu author. Nah, di menu author ini admin itu bisa menambahkan, menghapus ataupun mengedit author atau si penulis tersebut, guys ya. Oke, kita lanjut ke dalam banner. Nah, di dalam banner ini berisi tentang berita yang sudah kita buat yang akan ditampilkan di banner. Nanti kita jelaskan. Oke, yang ketiga itu ada news kategori. Di news kategori ini ada kategori berita. Jadi kita misal ada berita politik, pariwisata, budaya, dan lain-lain. Di news kategori ini adalah tempatnya untuk kalian menambahkan kategori berita ataupun menghapus kategori berita. Nah, pada yang terakhir itu ada news. Di dalam tabel news ini, di dalam menu news, di sini kalian bisa menambahkan sebuah berita. Jadi tempatnya admin jika ingin menambahkan sebuah berita. Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa berita.
berita untuk sampel saja, bukan berita asli. Kalau kalian ingin menambahkan berita asli boleh, tinggal kalian cari saja berita yang hangat ataupun terbaru lalu kalian tambahkan di sini. Oke. Jadi untuk tabel news ini berkaitan dengan tabel kategori dan juga author. Nah, untuk is favorite ini adalah untuk berita unggulan ataupun berita favorit. Jadi kita bisa menambahkan berita favorit dengan cara hanya mengklik saja tombol yang bagian ini kita aktifkan. Oke, kita langsung pada bagian webnya. Nah, di bagian web sini yang tadi sudah saya jelaskan, pada bagian benar itu adalah bagian yang sini nih. Pada bagian sini. Jadi jika kalian ingin menambahkan benar tadi, maka munculnya akan di sini. Nah, untuk navbarnya sendiri saya kaitkan atau saya ambil dari news kategori. Jadi kalau misal kategori beritanya kalian tambahkan, otomatis navbar di sini juga akan bertambah. Nah, di bawahnya itu ada berita unggulan. Berita unggulan itu yang tadi saya jelaskan, yang ada tombol is viewed, featured, apalah itulah. Nanti itu kalau misal kita mengaktifkan tombol tersebut, berita yang tadi kita aktifkan tombol tersebut akan muncul di bagian sini, berita unggulan. Nah, untuk berita terbaru itu berita yang kita buat. Nah, untuk author atau penulis, kita bisa lihat pada bagian kenali author sini. Nah, pada bagian bawah itu adalah pilihan berita. Jadi sama saja sama yang di atas berita. Oke. Untuk politik sendiri, saya sudah mempunyai beberapa berita. Untuk politik itu ada 1. Pariwisata saya ada 2. Untuk sosial saya ada 2. Ini untuk budaya dan pembunuhan itu saya belum ada berita. Oke, kita masuk ke beranda dulu. Jika kalian ingin melihat berita secara detail, kalian tinggal klik saja beritanya. Oke, tinggal kita klik. Nah, otomatis akan menampilkan berita secara lengkap. Nah, di sini kan ada nih, sirkuit Mandalika menjadi sirkuit terindah di dunia. Nah, di sini ada deskripsinya. Kemudian di bawah itu ada penulisnya atau yang mencari berita tersebut. Kita kembali ke bawah. Nah, kita coba klik bagian author di sini ya. Klik. Nah, jadi jika kita klik author, akan menampilkan autornya dan juga deskripsinya di sini, dan juga akan menampilkan ada berapa berita yang telah autor tersebut upload. Di sini sudah ada Devina Angelina, itu sudah mengupload 2 berita. Oke. Jadi untuk cara kerjanya itu cuman seperti itu ya guys ya. Cuman di sini tuh yang boleh ataupun bisa bertindak itu hanya admin. Jadi si user di sini hanya bisa melihat video tersebut dan juga melihat hanya author saja. Nah, untuk admin itu bisa memodifikasi, menambah ataupun mendelete sebuah berita. Oke. Di sini juga ada si autornya ya di dalam berita. Oke, mungkin bentar. Nah, mungkin cukup segitu ya video yang saya buat untuk mereview ataupun sedikit mereview dari website berita yang saya buat ini. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.